lihat ini udah warna-warni gitu ya, udah bikin Ngiler. semangat gitu, udah bikin semangat pagi kita. Ngiler. Pagi ini terus ngiler makanannya banyak banget ini. Yoi. Warna-warni. Tamu siapa ini? Ada Haris. Pak Haji Denny dari Radeng. Aku tuh menarik ya begitu lihat Pak Haji Denny tuh udah eye catching gak sih? Auranya itu Oh, loh. udah Bikin candu Pak Haji. orangnya eye catching, produknya eye catching gak sih? Banyak lagi varian. Nyala bosku. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. diperkenalkan ke teman-teman geng LSM? Boleh. Silakan. Halo teman-teman LSM. Perkenalkan saya Denny. Saya UMKM olahan daging khususnya di rabek, dendeng, dan produk terbarunya kita ada rendang. Walaupun kita bukan orang Padang tapi nama jalan saya Tegal Padang jadi mirip-mirip lah ya. Terus ada cemilannya juga kita ada di keripik kentang Mustafa. Ya. Produknya apa nih namanya Pak Haji? Merek kita itu Radeng. Radeng. Radeng itu singkatan dari produk kita. Radeng apa tuh? Radeng, rabek, dendeng, rendang. Mirip kan? Oh, mirip-mirip. Ya. Ada angnya juga. Dan ya? nama perusahaan saya tuh PT Raja Dendeng Indonesia. Wih, Raja Dendeng. Raja Dendeng. Diawali dengan Indonesia. niat rajanya dendeng di Indonesia. Insya Allah ke depan kita tembus ekspor. Amin. Amin. Doain dong teman-teman LSM. Ayo dong kita doain. Gas membantennya. Banten Haji. berkibar di internasional. Yuk, mari. Pak Haji, Mantap. itu kan tadi namanya Raja Dendeng. Ya. Saya mau nanya nih asal muasal brandnya Pak Haji itu dikasih nama Raja Dendeng. Pertama, Raja itu nama anak saya yang paling bungsu, yang nomor 4. Wah, Raja Abdul Malik. motivasinya berarti Iya. Raja. Produknya dendeng. Nah, Awal saya terjun di UMKM itu bikin dendeng gitu. Jadi apaan susah-susah ya. Kita bikin aja rajanya dendeng kan gitu. Iya. Nah, mengawali itu ternyata sejalan waktu produksi di dendeng itu suka ada trouble. Oh, ada trouble. Trouble-nya dengan cuaca dan Iya. tingkat kekerasannya si dendeng. Karena dijemur ya prosesnya. Iya, karena kan dia manual. Iya. Kalau cuaca nggak bagus, Heeh. apalagi kita kan di Cilegon nih, harap-harap cemas dengan tingkat polusinya, Polusi. ya kan? Iya betul. Ya, aduh kata saya, gimana ya, bikin produk yang aman, higienis, layak konsumsi, akhirnya ada produk turunan lainnya. Pertama, setelah dendeng kita ada produksi namanya gepuk, berjalan Oh, juga. ya, gepuk ya. Cuma kedua produk ini sempat off karena COVID kemarin. Oh, kena juga ya? Ya, lumayan Pak Haji kena dampaknya. juga ya? Baru sembuh tuh kita di 2023. 23 ya. COVID 22 kan COVID 3 ya. Heeh. 20 COVID 1, 2021 itu COVID 2, 22 COVID 3. Oke. Nah, akhirnya dengan semangat baru bikin lagi saya dengan nawa itu melestarikan budaya Cilegon, melestarikan budaya Banten. Iya. Karena makanan Banten ini nggak terkenal. Niatnya tulus banget melestarikan. Saya ingin mengangkat citra Banten Ya. di dunia kuliner. Karena kita nggak usah jauh-jauh berbicara orang Swedia, orang Amerika, orang Rusia ya. Ya. Orang Pandeglang sendiri, orang Lebak Rangkas Bitung sendiri nggak kenal apa itu rabek. Iya. Rabek itu cuma dikenal antara Serang dan Cilegon. Itu. Kata saya, ini makanan enak sekali, tapi kok nggak terkenal gitu. Iya. Orang Serang sendiri juga nggak semuanya kenal dengan rabek. Hanya mungkin ya 70% yang paham rabek itu ternyata makanan orang Serang. Dan rata-rata saya kan sudah beli ya produk yang dijual umum di sekitaran Serang itu, pinggir jalan. Judulnya rabek tapi bumbunya ternyata bukan rabek. Nggak ada khas Semur. rabeknya gitu ya Pak Haji. Pernah beli nggak? Di Serang.
rabek tapi bumbunya semur. Pernah nemu sih. Iya, saya nggak sebutin mereknya, Iya, tapi pernah nemu. Pernah gitu. nemu kita, pernah nemu. Karena saya dari ujung ke ujung Oh, riset. riset. Iya. Waktu dendeng juga sama. Saya beli di mana orang jualan dendeng, pasti saya beli. Oke. Baik yang di toko maupun yang di lapak-lapak kan istilahnya di pinggir jalan atau di pasar. Ya, untuk riset. Karena saya mau kemana nih bumbunya kan, Bumbunya arahnya. cenderung kemana nih gitu. Oke. Buat pertimbangan. Begitupun rabek. Itu rabek. Kalau yang gepuk, karena istri saya memang orang Sunda, ya, Oh, jadi ya udah inilah gitu, udah makanan harian. Kalau saya rabek memang biasa bikin rabek. Karena kebetulan saya senang masak. Oh, suka masak lagi. Senang masak karena saya asisten koki Oh. mama saya. Oh iya, sama saya. Iya. Jago ngulek sama tuh. Jangan salah. Karena Berarti mama Pak saya Haji asli orang Tulen. Cilegon? Saya tulen kampung sini. Oh, iya. Saya nggak jauh lahirnya dari tempat Studio podcast di ini, sini. Oke. studio ini. Jadi mama saya tuh karena bapak saya lurah, Oke. jadi sering kedatangan tamu, otomatis sering masak Sering banyak. masak. Saya masak banyak. Iya, jadi saya suka bantuin Hmm. dari SD. Jadi dari pasar lama sampai pasar Kerambot yang baru, hatam. Iya. Di mana jualan cabai, cengek, baju, ya, Kembali daging, lagi. ayam, kopi, gula, saya paham di mana. Snack, hafal. tahu semua. Iya, iya. Dari zaman pasarnya masih di Matahari Lama. Iya. Iya. Jadi ujung ke ujung tuh Tahu. nyari emas, oh ada di sini. Nyari baju ada di sini, daging ikan ada di sini gitu. Mainnya sering ke pasar. Iya. Mainannya kita bocah pasar. Ada pasar. Iya, gitu. Pak Haji, Hmm. Rading sendiri itu mulai Pak Haji bikin itu tahun berapa Pak Haji? 2020. 2020. Starting awal berarti Ya, 2020. sebetulnya sih startingnya sih di 2019. Hmm. Cuma mulai dibina oleh pemerintah itu 2020. Ya. 2019 itu mulainya apa Pak Haji? Ya dendeng itu Oh, deng-deng itu. masih ya uji coba. Dicoba. Masih riset awal itu 2019. Ini 2020 baru dibina. sama Dibina pemerintah. oleh pemerintah. Udah mulai Jadi, fokus tuh ngarahnya kemana? ya mulai fokus. COVID. Covid. Iya benar. Lagi tinggi-tingginya omset itu saya. Oh. Jadi alhamdulillah sambutan masyarakat Cilegon langsung tinggi. Karena memang kita punya kualitas Iya. dendengnya. Kita nggak pakai lemak. Jadi murni daging. murni daging 100%. Awalnya sih enggak. Awalnya kita ada campuran lemak karena memang kalau orang Cilegon bikin dendeng senang ada lemaknya. Lebih gurih kayaknya. Lebih gurih betul. Akan tetapi tidak untuk jualan. Oh, tidak masuk lah ya. Iya, karena saya pernah dikomplain. Oh, udah dikomplain. Pernah dikomplain. Jadi ketika dikomplain, Pak, perasaan Bapak jualannya dendeng daging. Kenapa ada lemak? Oh iya juga. Harusnya tidak ada, Pak. Oh, ya karena sepengetahuan saya, kalau khas Cilegon memang harus ada lemak. Oh, nggak bisa Pak. Kalau Bapak judulnya daging. Kalau ada lemak, tulis tak lagi Pak. Oh iya juga. Kena juga ya komplain kayak Kena. gitu Pak Haji. Nah, dengan komplain itu, yang penting kita jangan baper. Tapi menjadikan motivasi Motivasi. untuk lebih baik, perbaiki gitu. Nah, kelemahan teman-teman mungkin ada kalau dikomplain baper, akhirnya nggak jadi. Mentok. Tahu? Iya betul. Nggak mau dikomplain lah. Dari dulu sing bengan didagangin makanan baik, gitu. Ngerti nggak? Dari dulu. Iya. Ya udah kan. Kalau orang Cilegon memang produksi dari dulu kalau bikin dendeng pasti pakai lemak kan gitu. Nah, setelah saya dikomplain, akhirnya saya perbaiki. Sampai hari ini kita kalau produk daging-dagingan tanpa lemak. Kalau ada lemak pasti saya bagi-bagi ke teman-teman saya tuh. Oh gitu. Bro, lagi pada ngapain? Di rumah banyak lemak nih, siapa yang mau? Pembubukan badan. Iya. Ada namanya daging dikemas kan kita nggak tahu ya kualitasnya gitu. Karena kan disegel. Ya. Nah, berbicara kualitas, Pak Haji. Ini katanya dengan awet tahan lama nih, Pak Haji. Iya. Rahasianya. Rahasianya dong. Pengen tahu. Kebetulan kita Berapa sudah lama awetnya, Pak Haji? 2 kali uji lab. Aha. Pertama sama Unpad Bandung, yang kedua sama IPB.
Kita diuji lab. Jadi bukan asal kita Buat. bikin, oh kuat sekian lama, enggak juga. Hmm. Itu ada hasil labnya dan di rumah ada sertifikat hasil labnya. Sudah dari Ya. ITB sama Kalau Unpad. IPB. IPB sama Unpad. Unpad. Ya. Nah, yang pertama Unpad itu kita tahan di 7 bulan atau 8 bulan gitu kalau nggak salah. Oke. Nah, setelah kita berjalan di 2024 akhir kalau nggak salah, 2024 awal itu keluar hasil lab yang di IPB itu 15 bulan. Itu fasilitasi dari pemerintah Dinas Koperasi Cilegon. Pak Haji, risetnya nih, berapa lama Pak Haji sampai menemukan si resep Riset itu? itu kita terus-terusan riset Sampai sekarang. sampai hari ini. Perbaiki. Selalu gitu kita ya. evaluasi, setiap produksi pasti saya evaluasi. Karena kadang kita kalau ditambahin ini bagaimana hasilnya. Jadi nanti sampai saya klimaks ketemu yang benar-benar yang saya inginkan. Saat ini sih sudah yang terbaik. Sudah yang terbaik. Itu berapa lama Pak Haji dari proses Pak Haji riset sampai menemukan resep yang sekarang Cocok terbaik itu? 5 tahun. 5 tahun itu. 5 tahun. Oh, berarti dari awal banget ya. Iya. Berarti Jadi baru akhir-akhir ini ya, maksudnya ini yang terbaik nih. ini saat ini yang terbaik, yang bisa tembus Oke. di atas 1,5 tahun istilahnya. Ya. Ini yang terbaik saat ini. Tinggal sekarang mix bumbunya mau berapa persen gitu aja. Latar belakang Pak Haji sendiri apakah memang tukang masak gitu? Bukan tukang masak. Apa sebenarnya. memang belajar apa Atau namanya? tidak. Atau tidak. Otodidak, karena saya kan suka nemenin ibu saya masak. Tambah ya karena senang, karena kasihan ibu saya kalau masak banyak suka kecapean. Akhirnya kesini-sininya mulai SMP SMA itu saya yang jadi operator. Kalau ibu masak gitu. Dari mulai masak nasi, ayam, sayur. gitu ya. Iya. Ya itu kan bukan masak sedikit. Kita wajan yang 36 loh. Yang gede. Iya. Pakai dandang yang gede. Iya. Yang 1 meter. Itu sekali masak nasi sekarung. Setengah karung atau sekarung itu kita udah bisa. Manual. Bukan magicom. Oh, manual. Manual. Lebih repot. Iya. Jadi mulai dari kompor, dari kayu. Kita ngerti. Ya, dari hulu ke hilirnya Pak Haji udah dapat basic kan dari orang Iya. tua. Jadi dengan pengalaman ibu. orang tua. Kemudian di produk ini kita modifikasi yang pernah ibu ajarin. Iya. Sama istri saya, kita riset berdua, ya kan. Nah, kalau awal sih istri saya tugasin untuk meriset bumbunya, coba pakai ini aja. Asal aja dulu saya bilang. Nanti gramasinya kita catat bareng-bareng. Jadi tadi pakai ini apa, berapa. Misalnya laosnya berapa, kunyitnya berapa, gula berapa, garam berapa. Iya. Gitu. Oh 1 sendok kan bingung. Iya. Garamnya 1,5 sendok bingung Mbak. Iya. Iya kalau bikin sekilo. Kalau seton, lu mau berapa kali sendok? Berapa Iya, tingkat Pak Haji. konsistensi Anda melakukan Iya, betul. mengambilkan sendok? Betul. Orang yang lagi emosional sama yang gak emosional beda sendoknya. Beda. Kalau lagi enak, Iya. emosi. Iya, bener Pak Haji. Udah kungfu dia kan. Iya. Udah gitu lupa lagi tadi Iya. berapa ya gitu kan. Udah 5 apa 10 ya. Iya, karena suka kayak gitu Pak Haji. Itu. Makanya astagfirullahaladzim. Jadi akhirnya kita bikin SOP. Oke. Tadi masak dagingnya berapa? 2 kilo Pak. Oh ya oke. Saya catat 2 kilo daging segar. Catatannya ada. Nah, jadi garamnya berapa? 1,5 sendok. Oke, 1,5 sendok. Ah, caranya gimana? Tinggal dikalikan. Ya nggak bisa lah. Setahun. Salah lagi. Jadi saya ada di rumah timbangan 200 gram khusus. Oh, khusus. Kayak tablet. Iya. Tahu. Yang tipis. Saya ambil 1 sendoknya segini. Iya, oke. Berapa gram gitu ya? Gram. 1,5 sendok. 75 gram. Tulis 75 gram. Lada berapa? Cuma seujung cendok. Gimana coba? Alamak, saya bingung juga. Nah, makanya perlu timbangan yang
tingkat sensitivitasnya luar biasa. Itu khusus timbangan emas. Iya, tahu saya tahu. Iya, jadi catat. Itu kan 2 kilo teh. Iya. Lah kalau 1 ton, abang nggak bingung? Ujung cendok. Cendok itu ukurannya beda-beda. Cendok kali 1 ton. Iya. Lu kira satu di dunia ini satu ukuran cendok kan beda-beda. Beda. Cendok kopi, cendok teh, cendok makan ya. Cendok yang Cendok restoran kan beda-beda. iya benar. Cendok plastik ya kan. Beda-beda. Cendok bebek rusuh kita gara-gara cendok aja ada perang dunia coba. Ya kan? Betul lagi. Ya akhirnya ya untung saya punya timbangan emas itu kan Iya. sensitif sekali kan. Ternyata berapa? 8 gram. Kan nggak ketemu kalau pakai timbangan yang 5 kilo. Betul. 8 gram. Karena apa? Itu kan dia bacanya per 5. Iya. Gitu. Ah, 8 gram. Sedetail itu ya Pak Haji. Ya iyalah. Untuk urusan Terus bumbu kayak LSM. semua bumbu yang lain juga begitu. Gula merahnya berapa? Cuma 200 gram. Tulis. Awalnya cuma 200 gram. 4 bedel. Aneh juga. Lagi di banyak bedel. Bedel. Gula kan beda-beda cetakannya. Iya. Udah gitu, juga ada yang bentuknya Ada yang parafin, iya. ada yang bambu, ada yang mangkok, Bener. Iya. Ada yang apa? Kalau bahasa Jepangnya itu pesegan. Iya. Yang rajut bambu. Oh, apa nggak emosi kita coba? Bambu itu ada yang kecil segini, ada segini. Ada lagi kalau gula Bandung. Pakai bambu gede. Jadi beratnya kurang lebih 1 kilo lebih atau 1, sekian gitu. Iya. Atau 9 sekian. Ini lumayan kita ngobrolin gula aja juga gini. Makanya Udah 3 hari udah gara-gara gini doang. Gara-gara gula doang. gara-gara Apa gula sendokan? sendok. Aduh lucu. Karena tadi ngomongin asin-asin gitu. Gue butuh yang seger-seger. Iya. Kayak kita enak buat minum dulu Udah kali mikirin sendok apa gula ini. Iya. Biar enak nih gue minum dulu dari seseger. Yang kemarin juga pas saya jadi narasumber itu saya apa namanya kasih wawasan sama teman juga. Karena rata-rata pelaku usaha di Cilegon itu masih pegangnya kira-kira. Kira-kira itu feeling. Iya, feeling misogyni Feeling. itu masih depannya. Feeling so good. Tadi itu kalau emosi kan Bener banget. iya kan? Bener banget. Kalau lagi enak gini. Ini enak. Boleh kesel sama suaminya. Papa nggak setoran nih kan? Bener banget. Bener Itu makanya saya menjaga kualitas. Betul. Makanya saya setiap produksi mana ada saya dicicip lagi. Oh karena udah ada. Udah Sudah standar. Sudah SOP. SOP kita sudah segitu. Pak Haji, ini yang di sini ada apa aja nih Pak Haji? Yang Pak Haji bawa nih. Sekalian kita kasih tahu ke geng LSM produknya ada ini loh, ini loh. Kita yang saya bawa hari ini tuh ada 1, 2, 3 sekitar 4 produk ya. Cuma variannya aja yang banyak. Oke, apa Pak? Nih Mana salah satunya ini Rabek. rabek sapi, daging sapi. Ini isinya Dengan begini apa yang- Haji? Ya kayak gitu. Ini Isinya kayak gini. Kayak begini. Nah, ini dengan kemasan 100 gram. Kalau ini? Ini yang 200 gram. Oh sama. Isinya sama, cuma kalau 200 gram Oh beda. isinya 2 saset. Nah, ini 200 gram. Oh. Dua saset. Kenapa dibikin 2? Supaya kalau makan yang ini Udah. habis, ini bisa buat nanti. Oh, Stok. gitu. Stok. Iya. Soalnya kan khawatir kalau semua dibuka basi. Basi. Iya. Dan ini awetnya kan sampai 15 bulan. Lumayan. Iya. Kayaknya ini lebih awet nih. Justru kebalik. Oh justru balik. Ini kurang dari itu. Ini cuma di 7 bulan. Ini nggak awet soalnya cepet Mustafa. habis makannya Iya. Pak Haji. Iya, bener kali ya. Oh, iya. Ini sekali Ini makan habis keripik jadi nggak kentang awet. Mustafa sebetulnya produk rumahan juga atau di rumah warung makan sederhana pun suka ada, di warteg-warteg juga ada. Cuma kita Rasanya macam-macam ya Pak Haji ya? Iya. Kita punya 6 varian. Ada apa aja Pak Haji? Keju Kasih tahu geng LSM asin. Pak Haji. Biar suruh belanja Mie Pak Haji. goreng udah kayak ada mie goreng, ada balado, ada keju, ada apa rumput laut, ada ekstra pedas. Ada ekstra pedas. Nih yang ekstra pedas nih. Oh itu. Teman-teman LSM yang warnanya hitam berapi-api ini agak hot-hot ya.
lebih ekstra pedasnya. Saya tertarik ngeliat yang ini lucu. Ah, Ini apa nih? Sama aja. itu Apa beda kemasan? perdagangannya. Nah, ini rabek kaleng yang kemasan 200 gram. Ini kayak kornet ya Pak Haji? Iya. Ini apa namanya? Kemasan yang paling Deng, eksekutif. deng. Cuma kita kendalanya adalah beli kalengnya agak susah. Karena kita kena minimum MOQ itu di 100.000 kaleng. Oh gitu. Iya. Jadi saya sebetulnya ini baru sampling. Oh, Jadi saya baru beli sampel saja, belum diproduksi massal. Tapi untuk pemasarannya, untuk kemasan kaleng ini paling cepat. Cuma ya lagi-lagi harga jualnya agak tinggi karena harga kalengnya juga Lumayan. tinggi. lumayan. Mudah-mudahan ke depan dengan pemerintah Cilegon dan teman-teman podcast LSM Yoi. bisa menyambungkan dengan pihak industri yang membuat kemasan kaleng di Kaleng. Cilegon. Karena semua kemasan kaleng bahan dasarnya dari Cilegon. Oh iya. Ya. Iya betul. Ada Blue Scope, ada Iya. Chandra Asri, ya kan? Gitu. Bohirnya di Krakatau Steel platnya, tapi Iya. laminasinya ada di Blue Scope dan Chandra Latinisa. Asri. Oh, Latinisa. Iya. Kalau Chandra Asri kimia. Hatam ya Pak Haji. Nah, mudah-mudahan nanti kan kita dengan podcast ini pemerintah lebih serius. Karena kita harus mendorong pelaku usaha Iya dong. biar lebih catchy, lebih Betul. keren dibanding kalau kita harus selalu menggunakan kemasan plastik. Bener. Iya. Karena ini kan tidak mudah daur ulang. Kalau kaleng kan lebih mudah. Yang pastinya pelaku UMKM harus naik kelas. So pasti, Ya, makanya peran serta pemerintah itu sangat Penting. penting sekali lah pokoknya gitu. Karena kalau pelaku UKM dan IKM ini bergerak sendiri bisa tapi lama. Iya betul. Dengan wali kota baru siapa tahu kan dengan bisa melakukan percepatan Catat ya, tuh Pak Wali Catat Kota. ini, Wali. Pak Wali. Ya. biar Cilegon tambah juara. Juara. Pak Haji, Oke. aku tuh menarik nih lihat warna-warni ini. Ada alasan dong. Nah, ini saya mau ngulik nih. Wih, Warna-warni di kemasan ini kan ada warna kuning, ada merah, ada Ungu, Pink. hijau. hijau nih. Nah, ini kenapa saya bikin Filosofinya gimana nih, Pak Haji? warna-warna mencolok. Karena supaya calon konsumen itu dari kejauhan sudah Menarik. menjadi perhatian Heeh. kemasan saya. Apa tuh? Agak glowing kan gitu. Iya, Biasanya cowok-cowok kalau ngeliat glowing kan langsung ngelirik kan. Ya, iya. Mama apalagi. Iya. Wah, itu kan murup-murup guys. Ya kan gitu. Iya, menurut guys, Meruluk-meruluk apapun aman guys gitu. gitu. Yang artinya. Apapun guys gitu ya Pak Haji. Ya. Coba Di dalam ke? demen. Demen. Kita sakron guys. Woi. Nah, biasanya Heeh. kalau konsumen sudah pernah beli produk saya, insya Allah pasti kembali lagi. Nah, Wih. yang membedakan produk Pak Haji dengan produk-produk yang Yang lain lain kan apa Pak kalau Haji? Kota Mustafa kan banyak ya. Cuma Banyak. yang membedakan nih Pak Haji. Di sini Ah. kita kupas tuntas, oke guys? Oke. Kita Pemirsa. tester. Para penonton LSM, Para penonton. Kita sahabat ya, sahabat Geng LSM, Geng LSM. geng LSM. Kita nyapa yang Di sini bedanya produk Ladeng Heeh. dengan produk Oke, yang lain. lainnya. Bunyinya aja udah Iya, gitu ya. kayak nyaman. Heeh. Pertama di tingkat kegurihan, yang kedua mungkin Teteh atau Kak Ibu. Haji bisa lihat Heeh. di sini tidak ada bekas minyak. Oh iya. Monggo dicicip dulu baru komen. Silakan Bu. Aku nih si tukang. Sambil menanti kita minum produknya sesegar Segar itu. itu. Nah, ya. Wih. Ini segar banget apalagi Cobain ya. habis makan Mustafa langsung minum segar itu. Renyah banget ya. Mm-mm. Ya. Lagi kok. Oh iya, Ladeng sudah 2 kali disamperin 2 stasiun TV nasional. Woi, boleh kasih tahu. Enggak apa-apa. Kasih Iya. tahu aja.
Boleh nih. Boleh kasih tahu. Boleh sebutin mereknya nih. Boleh. Nggak ngeri nih. Biar motivasi Iya. buat teman-teman UMKM. Pertanyaannya kok bisa sih? Kok bisa sih? Iya. Berawal dari mana? Rezeki anak soleh. Masya Allah. Iya, karena suka bantuin ibunya Ibu. memasak. Nah. Kalau ibu kalian di rumah nih geng disuruh ke pasar, disuruh potong bawang merah, bawang putih, apalagi suruh nyambel, suruh ngulek sambal, bantuin. Ya Pak Ji ya? Betul. Jadi gini. Kayak gua, Mm-mm. bantuin orang tua. Kemana Kok- Ris kok nggak masuk? Lagi bantuin bikin sambal cina Pak Haji. Bener kan Pak Ji? Gak masalah kan Pak Ji ya? Good. Good. Siapa tahu gara-gara sambal nanti dia lebih wow. Amin. Iya. Karena sekarang gara-gara sambal di mana-mana restoran lebih viral. Betul. Iya. Nah, makanya jangan minder kalau lo. Oh, gua nggak minder Pak Ji. Gua malah ada niat akan ke situ. Nah, Cuman satu-satu nih, karena ada satu yang gua kerjain dulu nih. semua berproses. Nah, Kembali ke TV. Asik. ayo Jadi karena saya agak rajin Hmm. memposting kegiatan saya ketika Ah. jadi narasumber, ketika dapat penghargaan dari pemerintah, saya sering bikin tulisan di media online. Nah, tiba-tiba ada telepon berdering, ditelepon oleh produser Trans 7 acara Cuan Bos. Oh ya. Iya. Pak, kami dari Trans 7 program Cuan Bos mau bedah dapur Raja Dendeng. Boleh, Pak? Nah, sini saya agak mikir awalnya. Bener kayak Benar nggak ya? Kan zaman Iya. penipuan Iya. Betul ya. tuh jangan penipuan. Blessing sekarang Mm. banyak. Kissing-kissing gitu ya. Akhirnya karena memang kebetulan besok itu saya jadwal produksi, ya udah datang aja dengan setengah hati. Iya kalau benar ya syukur, kayak Iya. bodo amat gue pikirin. Jadwalnya produksi. Nah, gitu. Jam 9, Pak kami sudah di Cilegon. Oh, dari kapan? Dari kemarin. Tidur di mana? Di salah satu hotel di Cilegon. Oh, keren dong. Ya udah, jadi ke rumah. Jadi masih setengah hati. Ya kan kita nggak kenal. Iya, karena sebaik Kalau saya kenal salah satunya mereka, mungkin bahasa juga beda kan. ya. Enak, udah manis-manis. Halo bro, kan gitu. Iya. Agak masih kecut dia bahasa Cilegon. Iya, masih asem untuk kita. Gitu. Ngomong-ngomong asam kemarin juga WA aku diasemin. Pak Haji, Udah. Pak Haji ini dari bibir Taksan. Ya. Apaan nih? Tadi gitu. Biasanya kan gue yang suka asemin ya. Oh. Gue yang diasemin sama Pak Haji. Itu namanya karma itu. Bagus lah Pak Haji, terima kasih sudah mewakili saya Pak Haji. Kalau saya gitu durhaka saya ke orang tua Pak Haji. Nah, jadi pas hari haknya WA lagi, Pak kita udah Cilegon, ya udah ke rumah aja. Biasa dengan bahasa singkat saya kan, ya pun pakai y doang saya katakan. Oh gitu. Iya, saya akan jawab di WA sesingkat mungkin gitu. Ya udah ke rumah, benar Datang. operasionalnya mobil Trans 7, Oh iya. atribut Trans Trans 7, baik ID card ya kan dan sebagainya. Lengkap lah ya. Wih bener nih, wah beneran dari Trans 7 sih. Tapi saya siapin. Iya. Dapur itu ya. Bahan baku itu udah saya tata. Udah kata. Ya kan? Udah prepare. Khawatir ya. benar-benar Iya. diambil gambar ini kan. Biar bagus lah ya. TV biar bagus gitu. Jadi bawang udah kita kupas dari kemarin. Oh, ya kan? iya. Bumbu-bumbu itu udah gue bersihin dah. Pokoknya siap action hari itu. Iya, iya. Ya udah. Kita mulai dari mana nih? Ya terserah mau kayak gimana sih bilang gitu. Kan lu yang punya aturan dia bilang. Iya, betul. Kalau gua yang jalan, gua gabrugan aja kan. Iya Gitu. bener Pak Haji. Bingung juga ya Pak Haji. Kak, yang paling pertama bumbu yang mau ditumis apa? Oh bawang. Ya udah bawang dulu deh. Oke. Jadi proses giling bawang dulu, Ah. terus cabai gitu kan. Udah digiling, ya apa aja? Ya kita tumis lah, masa kita buang saya bilang. Sayang juga. Tumis. Bahasa lu asem Pak Haji. Bikin orang kesel. Bingung jadi orang. Duh gue meliput gini aja. Kan gitu Pak Haji. Kesan pertama aja kan. Iya. Ya kan, itu di-cut ya kata gue. Gak mau juga dia kalau Pak Haji.
Ada dikit boleh boleh. Gitu. Gak serius. Karena memang mereka juga agak tegang ngadepin gue gitu. Oh gitu. Mungkin karena asap gue dari pertama gitu ya. Iya. Untung ngobrol dulu di depan udah cair masalah karaokean nyambung gitu. Gue tadi gini ya. Biar Faris aja jadi host. Iya, gue juga udah pilih kayak dia gak mau jadi host nih. Kata gue kenapa nih, ada apa nih, gue ternyata dibongkar kan di mana. Aduh. Gue daripada beda nih ngadepin ini narasumber begini nih kata gue gitu. Nah, kita udah jinak. Ya. Kita udah minum obat tadi pagi. Oh ini minum obat, dikit ya Pak Haji minum obat Iya. ya. Apa sih seru. Lanjut. Ya proses dari awal, proses apa, giling bumbu, tumis bumbu. Terus habis ini apa? Oh kita rempah. Rempahnya apa nih? Ya kayak apa? Laos, kunyit kayak gitu, Ya. jahe. Udah apain? Ya kita parut atau kita halusin, boleh pakai parutan, boleh pakai blender. Berhubung ini kita apa? Waktu syutingnya singkat, jadi saya harus pakai blender. Biasanya harus pakai mesin parut, saya bilang gitu. Oh biasanya gitu. Iya. Oh ya nggak apa-apa sih. Sama aja kan, sama sih. Ya. Hasilnya sama, cuma lebih halus pakai mesin parut. Ya udah, pakai dan bergambar. Pokoknya semua yang kita lakukan semua diambil gambar gitu. Nanti pas tayang di LSM saya kasih videonya. Boleh. Terus, nah udah itu habis rempah apa ini? Ya bangsa daun-daunan, dia bilang apa aja? Ya serai, daun jeruk, gitu ya, daun salam. Nah, ini diapain? Ya nanti sama kita tumis, cuma saya bungkus. Soalnya kalau nggak dibungkus acak-acakan. Iya. Ngambilnya satu-satu. Iya, Kalau kita pakai salam kan bukan sebiji. Heeh. Kalau sebiji gampang ngambilnya. Iya. Itu kita bisa pakai sekitar 1 kilo. Banyak. Oh, lumayan banyak. Ya kalau ngambilin 1 kilo daun, sedangkan ada 2. Daun Iya, salam, gitu. daun jeruk, 3 satu lagi. Serai. Iya. Serai kalau udah digiling pakai mesin, Iya. jadinya kayak benang, kayak rambut. Nyangkut itu ya Nah. Pak Haji ya. Repot. Iya. Kayak rambut lu ada di situ soalnya. Iya, makanya solusinya adalah dibungkus kain, kain jaring. Iya. Jadi biar begitu tanah, bumbunya kita Tinggal angkat. diambil. Ya. Jadi kan gak repot ngambilin satu-satu. Iya. Awalnya saya campur semuanya, repot. Iya, Ngebersihin ini, lagi Pak Haji. satu-satu. Kan itu gak mungkin dimakan daun-daunan. Iya juga. Betul. Lo mau makan daun salam? Dengan gurih-gurih nyoy. Makan serat serai gitu, mau. Nggak mungkin. Iya. Pasti saya buang. Betul. Saya cuma ngambil Sari-sari. sarinya doang, wanginya doang. Iya wanginya. Baru masuk Masak. daging. Oh lagi masuk. Daging itu sudah kita masak 1 hari sebelumnya. Cuma tinggal motong doang. Ya. Jadi masaknya nggak diambil gambar, karena kan soalnya kalau masak di hari itu semuanya nggak Lama mungkin. ya Pak Haji ya. Karena kita masak bukan 2 kilo, Iya. satu kintal kita sekali produksi. Sekali produksi 1 kintal Pak. Iya, makanya lama prosesnya. Itu untuk 1 bulan atau gimana? Bisa setengah bulan. Hitungannya gimana itu Pak Haji? By PO. Oh BPO. Iya. Jadi sekali masak bisa 1 kintal. Iya, jadi misalnya ada PO kita masuk 1000 piece nih. Iya. Kita produksi kadang lebih gitu Iya. dari 1000. Hmm. Sisa buat stok. Kadang-kadang kan ada yang beli ke rumah, kadang kan saya supply toko oleh-oleh yang lain kan. Atau orang beli buat healing-healing kan gitu. Itu juga kita ngelayanin. Tapi selagi saya bisa belokin ke mitra, saya belokin ke mitra. Saya nggak, sekarang sudah mulai nggak jualan langsung. Jadi memang apa, target market saya bukan B2B. Jadi langsung ke toko atau resto. Oh gitu. Kenapa coba? Karena jualannya bisa langsung banyak. Nggak capek. Iya, nggak tiap hari bikin ya Pak Haji ya. Sekali bikin Kita banyak nggak- tapi udah cepet selesai. Kita nggak perlu bayar karyawan. Kita nggak kena sewa tempat. Kan nggak repot. Makanya saya bilang, saya nggak punya toko. Tapi saya ada di Sarinande, saya ada di
Moro senang, ada di Freshmart, ada di Honeyj, ada di mana-mana. Di oleh-olehin, ada di Periuk Bunda. Wah, pokoknya di mana titik masuk. Oke, berarti kita diskusinya udah masuk ke ranah distribusi. Ntar dulu, saya mau review ini nih. Belum. Sini, oke. Nanti dulu. Kan Belum. masih trans 7 nih. Oh iya, masih kelas 7. Iya. Masih banyak, masih Belum, banyak. belum. Kita kan podcastnya ini 3 jam. Kan gue bilang 3 jam tadi. 3 jam Makanya khusus. santai, Khusus. masih dengan sesegar itu. Sesegar itu. Yo, jam. Ini sayang botol tadi juga masih kopinya banyak habis nih. ya. Aduh. Oke. Ini sesegar itu tuh bukan sekedar apa? Abang-abang lambe kata Cilegonnya. Memang kita minum, guys. Oke. Cocok sih, ini agak pedas-pedas minumnya. Seger itu. Nah. Ingat owner sesegar itu ke rumah ya. Soalnya seseger itu. Saya tahu ownernya soalnya. Saya tunggu kedatangannya. Tadi balas sama LSM ya. Iya. Terus setelah potong daging, baru kita mixing dengan bumbu tumis tadi. Karena itu waktu singkat, jadi saya agak cut aja kan, tingkat kematangannya juga nggak seperti biasanya. Nah setelah matang, baru syuting packaging. Itu pun harusnya nunggu dingin dulu, karena kita proses gambar, video, akhirnya ya dipaksakan kan. Yang penting kita packaging ya kurang lebih 10 pack kan. Ambil, potong, baru ke toko mitra. Salah satunya ke ini. Sarinande. Sarinande yang terbanyak kan Sarinande. Karena dioleh-olehin bukan saya langsung yang masuk. Mitra saya. Iya, reseller. Sama kayak yang di PC itu apa sih namanya? Toko kue. Bukan. Yang di depan. Oh, itu. Adam Cake. Adam. Adam Cake. Itu juga mitra yang isi, bukan saya. Saya tuh nggak mesti harus masuk sendiri. Dengan senang hati mitra saya yang masuk. Iya. Bila perlu saya tuh cukup di rumah aja. Karena pengiriman pun saya dari rumah. Nggak kirim langsung. Yang ke restoran, 60 restoran itu. Kita pakai kurir. Saya produksi di rumah, packaging, kirim ke, biasanya saya pakai ID Express yang di Taman Cilegon. Karena kantor gudangnya dekat dengan ID Express. Jadi udah rutin itu, kita udah berjalan 3 tahun dengan ID Express. Nah, ya sudah sampai Sarinande, ditanya volume penjualan, omset dan sebagainya. Nah, Pak kalau restorannya di mana? Oh kebetulan ada kan di Taman. Bundaran Tunas PCI. Ya. Restoran Kebuliaman. Tahu? Sebelah Tetangga Mixu. saya itu Pak Haji. Hah? Tetangga saya. Nah, jadi saya bilang tadi 60 restoran itu 60 cabang Kebuliaman se-Indonesia. Saya supply ke Tangerang. Karena kantor pusatnya di situ gudangnya. Jadi saya nggak nyuplai satu-satu ke Jakarta Barat, Jakarta Timur, pegel banget. Iya, belum yang di Bandung, belum yang di Bogor. Iya aja kok Cilegon cuma satu, Anyer, Serang, dekat. Lah kalau ke Bandung, Gusti, Agung, ya lelah. Nah, dengan kesepakatan dengan restoran Kebuliaman, kita pengiriman langsung ke gudang, sangat membantu sekali. Terus pas kita mau syuting pun kita izin sama owner. Kebuliaman walaupun kita mitra bisnis, tetap profesional. Saya izin dulu, bahkan dari kantor pun ada perwakilan yang datang. Gitu, dari tim marketing. Nemenin kita syuting gitu. Nah, udah. Oh ini Pak restoran. Ya. Ada berapa aja Bang? Saat itu baru waktu syuting masih di 40-an kalau nggak salah. 60 tahun ini. Sampai akhir tahun target di 85 cabang insya Allah. Doain aja ya. Iya. Itu kata yang punya Kebuliamannya. Dan karyawannya bilang target kami 85 cabang Pak di tahun ini.
Wow, berarti kan market gue nambah Iya. dong. Iya. Dengan 60 cabang aja saya omset udah lumayan. Mantap. Kemarin kita produk perdana. Nah, ini perdana banget kita. Produk rendangnya Radeng. Kita sudah supply di 1000 paket. Untuk disuplai ke 60 restoran. 60 restoran. Ya. Di seluruh Indonesia. Iya. Mantap. Pak Haji, kalau masuk ke restoran berarti kan tidak pakai branding Pak Haji? Enggak lah. Kan ini nanti digunting. Nggak masalah itu buat Pak Haji, nggak jadi masalah. Enggak lah, kan udah beli. Udah dibeli mah. Iya, Bu, putus mau ya. dibuang kayak nggak ada masalah. Yang penting besok beli lagi. Putus ya, Pak. Iya. Enggak. Jadi kita rezeki sudah ada yang naker masing-masing. Jangan kita ngeributin lagi. Oh, nanti di sana jualnya 100.000. Urusan mereka. Kalau laku 2 juta, jual aja 2 juta. Tetap di gua segitu gitu. Harga distributornya gitu. Betul. Jadi kita jangan sampai baperan gara-gara harga jual. Iya. Urusan Saya kan internal begitu, Pak Haji, mereka ya. itu mah. Betul, Pak. Yang penting sama gue lo cash apa ngutang. Cash Pak A ya udah cash. Ngutang nanti aja. Pegel gue nagih. Iya kan? Masalahnya gue itu paling males nagih. Enak lagi. Iya. Udah, Pak Haji? Nah, ya udah kalau untuk yang setuju ya udah. Apa? Terakhir di Kebuliaman. Ini penasaran tahu. Nah, setelah di Kebuliaman, ya mungkin 1 bulan atau 2 bulan kemudian baru kita tayang di TV. Itu. Ada rasa kepuasan tersendiri ya. Oh, luar biasa. Luar biasa yang selama ini nggak nyangka kan. Itu Ternyata pertama kali saya masuk TV nasional dan sampai tetangga saya heboh ya kan. Lah kok bisa ada Trans 7 ya gitu. Karena kita nggak kelihatan bisnisnya. Karena kebetulan dapur kan di bawah ya. Nggak kelihatan dari depan karena memang dapurnya ngadep ke belakang rumah dan belakang rumah kan di pagar tinggi jadi nggak kelihatan sama orang. Jadi memang rumah produksinya di rumah Pak Haji ya? Ya kebetulan kan rumah 3 lantai kan. Jadi paling atas rumah, tengahnya ruko, bawahnya dapur produksi. Ruang bawah tanah. Ya. Ruang bawah tanah. Ngeri nggak Lebih itu? persisnya itu. Gudang uangnya di situ, Riz. Tuyul modern. Tuyul modern. Oke, lanjut itu mau review. Coba. Ini Pak Haji, ini benar-benar coba Riz. Ini memang renyah banget guys. Pecah di dalam ya. Ini gua nggak peres ya. Ini memang kan beda memang Pak Haji. Iya, nggak ada minyak yang ngerasa itu rasanya kriuknya itu Kriuk bener kriuk gitu loh. Yang sangat ngeriuk banget gitu loh geng rasa. Ini kita nggak pakai tambahan zat kimia, tambahan. Biasanya kalau orang dulu, saya diajarin mak saya aja termasuknya. Kalau ngerendam potongan kentang harus pakai kapur sirih. Iya. Kita nggak, air aja. Ini ada rahasianya nih di balik ini. Enak. Ini kita kupas nanti kalau pas lagi Kunjungan. gerebek ya Res. Gerebek. Nanti kita gerebek tuyul. Aduh, nagih banget ini Jadi, Pak Haji. Kalau bikin produk itu harus punya catatan khusus. Kalau kita mau laku produknya dibeli orang. Dan ingat catatan lagi, konsumen itu bukan teman kita. Betul. Konsumen itu bukan saudara kita. Selama yang beli itu temannya kita, saudaranya teman-temannya saudara, itu bukan konsumen. Itu alias kesian. Ya, beli karena kasihan. kasihan. Karena nggak enak. Nggak enak. Ya alhamdulillah karena kita punya ciri khas, kita punya kualitas, kita punya karakter, contohnya punya value sendiri. Keripik kentang kita dengan kualitas ini, walaupun produknya secara judul sama, Sama. nggak ada yang beda, ya nggak ada yang beda. Cuma begitu digigit, Nah. baru ada bedanya.
baru bisa bercerita. Kalau kita baru ngelihat kemasan nggak bisa bercerita. Tuh. Tapi kalau sudah menggigit, dia akan bercerita sendiri tanpa kita bayar. Pak Haji, ini boleh direview juga nggak? Boleh. Itu yang Ada nasi putih nggak sih? itu yang rendang Ini yang- hitamnya. Tuh, Iya rendang. Ya, boleh. Dari bawah ya. Oh ini. Iya, sodetannya di bawah. Sodetan. Bukan soneta. Ternyata nyanyi dong. Tuh, betul. Jadi kita mau review apa nih? Rendang. Rendang. Rendang yang LSM. Yang rabek ini. Kita review rabek juga. Oh rabek. Oh. Ini kita cicip banyak juga ya. Iya. Kenyang kita. Nasi putih OTW. Nasi putihnya Nasi putih OTW. mantap kali. Itu baru bumbunya. Udah deh. Aromanya Iya, juga- masya Allah. Udah bikin lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Aromanya bikin lagi kayak LSM. Wangi-wangi. Saya bukan orang Padang, tapi saya orang Jalan Tegal Padang. Sama-sama mendatang juga. Gimana. Dan kebetulan ini kita sebelum kontrak memang dites food dulu. Kita distandarisasi dengan produk rumah makan Padang yang sudah punya nama. Setelah tes food ternyata alhamdulillah kita langsung MOU. Langsung lagi. Oh, Ayo. karena kan kalau rendang kan umum. Iya. Iya, betul. Kalau rabek gua nggak ada lawan. Ini kita kan banyak lawannya. Berarti ini pamungkasnya si rabek ini Iya. yang berperan di Ini depan. rendang nih. Babat alasnya rabek. Rabek. Ayo, babat alas. Rendang. Ini rabeknya guys. Ini namanya tim babat alas. Ini rendangnya. Memang sengaja nggak pedas ya Pak Haji ya? Apa memang ada varian pedas dan tidak pedas? Ada. Yang nggak pedes biasanya buat anak-anak ya. Ya ini tadi yang nggak pedas Pak Haji. Nah ini hijau, Hmm. rumput laut, Hmm. kuning, keju, Hmm. ungu ini mie goreng. Ini buat anak-anak. Anak-anak. Ini rendangnya juga nggak pedas sih. Oh enggak? Iya. Ya. Rendangnya memang nggak pedas ini nggak ngerasa. Jadi memang bisa buat untuk anak-anak. Karena di restoran sudah ada sambal. Nah, Jadi kita jangan bikin yang pedes lagi. Nanti dua kali pedes. Masalah. Ini anak-anak masuk-masuk. Iya ini anak-anak mesti masuk. Ini olahan dagingnya juga. Yang LSM dipotongnya nggak susah. Iya dong. Hmm. Wanginya. Wangi banget. Ini memang berani bumbunya bumbu. sendiri Oh, masih bisa dibuat bikin nasi goreng loh. berani bumbu ini. Bisa diolah lagi bumbunya Pak Haji ya. buat bikin nasi goreng, buat Boleh ditambahin telur. telur rendang Mm-mm. bisa. Mantap pokoknya. Lagi yang LSM. Nah, ini nasi. Nggak tanggung Nasi, nasi. Nggak tanggung jawab. Nasi. Halo, nasi. Nasi. Yang rabek berapa Haji? Nih, ini yang Rabek Kita bukain, guys. pamungkasnya nih. Terus nih jagoannya wong Cilegon, jagoannya wong Serang, jagoannya wong Banten. Pengen kedot, anti santet, mana rabek. Oh iya Pak Haji. Kalau gitu kemarin gue sebelum disantet makan rabek yang Pak Haji itu lah ya. Terus ya gimana sih? Iya, Yang tadi lucu tuh. ya dong. Jadi kalau rabek teksturnya lebih basah ya Pak Haji ya. Cuma aromanya. Ini rabek. Lebih khas. Basah ya Pak Haji ya, lebih basah ya Pak Haji ya. Ya, sama sih kalau bahasanya mah. Pak Haji, kalau rabek itu pakai santan enggak? Enggak. Oh enggak. Dan masaknya lebih cepat daripada rendang. Rendang. Rendang lama banget. Karena kalau rendang kan kuncinya di kalio sama santan. Jadi itu yang bikin lama guys. Luar biasa. Harum bumbunya juga beda ya Pak Haji. Beda. Nasi. Gimana nasi? Gak bisa gue bikin nyaris. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Daripada susah-susah bikin guys. Mending beli aja lah. Gak aja rendang. Ada. Alamatnya di Jalan Tegal Padang nomor 1, lingkungan Leuweung Sawu, Blok Kedongdong, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Dan di semua toko oleh-oleh ada Pak Haji ya. Insya Allah ada. Ya. Cilegon sih semuanya udah menyebar. Kalau di Serang kita baru di Aneka Swalayan,
Malioboro sama Tridasa. Malioboro. Ya, toko Malioboro. Hmm. Ada di Pocis. Karena Jogja kali. Nggak tahu. Toko Malioboro. Tokonya jajanan di Pocis. Iya, di Jalan Pocis. Sebelum BCA ya. Jadi kalau malam ada night market situ. Iya. Ada martabak, ada bebek goreng sebagainya. Tadi Sepanjang. ini ngomongin distribusi nih sekarang. Yes. Sudah berapa kota Radeng ini masuk Pak Haji? Ini. Jadi kalau melihat kotanya kita sudah banyak, terutama Jabodetabek ya sampai Jawa Barat. Tapi saya nggak usah ke sono. Tinggal kirim-kirim aja ya. Jadi saya kirim pakai lewat ekspedisi langsung ke gudang. Nanti restorannya sendiri yang menyebarkan manual ke cabang-cabang mereka. Begitupun yang Alfamart dan Indomart. Kita kirimnya ke gudang. Udah masuk ke Alfamart sama Indomart Ya. LSM. Kalau Alfa Indomart baru ini. Keripik kentang Mustafanya kita udah masuk. Kalau yang Rabek sama rendang masih dalam tahap negosiasi. Karena di dalam retail mereka punya produk sendiri. Agak berat. Tapi siapa tahu Sibuk amat. Wih, betah banget nih guys. Enak. Gak merugi ada. Ini benar, ini kalau buat enak. apalagi gini udah mau menuju ke bulan Ramadan ya Pak Haji ya, gitu kan pasti produksinya makin meningkat nggak Pak Haji di bulan Ramadan Pak Haji? Kalau kita kan konsisten. Konsisten. Pokoknya ini, produksi kita itu targetnya adalah 1.000 paket. Kita produksi 1.000 paket itu dalam sebulan? produksi seminggu itu. Seminggu Seminggu itu paket. kita bisa selesai 1.000 paket. Karena kita kan beda ya dengan produk kemasan. Prosesnya panjang. 1.000 paket itu berapa kilo daging atau berapa ton daging Pak Haji? Untuk 1.000 paket itu Pak Haji? Berapa ya? Berapa kilo? Kayaknya sih kurang lebih 100-an ya. 100 kilo ya. Pokoknya 1 kilo itu bisa jadi 4. Jadi bagi aja. Matematika ya. Matematika. 1 kilo daging mentah itu kita jadi Itu kan 4 nyusut paket. ya Pak Haji ya? 50%. 50% nyusut nih Ya. kan ya? Jadi 4. Malah bukan 50. Tinggal 40%. 40%. Naikin 10% sama bumbu. Itu. Nah Pak Haji, ini kan harga daging itu kan semakin Fluktuatif. fluktuatif. Itu Oh, apa? nggak mau tahu. Harganya tetap. Tetap. Kita sudah 5 tahun. Sidang berubah. Tidak berubah ya. Tidak mempengaruhi No. kualitas. Karena HPP saya produksi. cara hitungnya berbeda. Kita cara hitung HPP-nya itu di top price, harga tertinggi. Jadi ketika harga cabai 150.000 per kilo, selama harga masih di bawah 150.000 aman. Tahu. Kalau boleh tahu kan sebutin harganya berapa? Harga ecer. Harga ecer terendah kita di Kentang Mustafa antara 15 sampai 25.000. Tergantung dijual di mana sih. Iya. Kalau yang rendang Rendang itu 40 sampai 100.000 tergantung dijual di mana. Rabek. Sama. Kalau ini sama juga cuma beda kemasan ya? Iya. Lucu sih. Iya. Pak Haji punya ini nggak misalnya nih ke depannya punya peternakan sapi sendiri? Nggak gitu? mau. Oh nggak mau. Repot. Oh lebih repot ya Pak Haji. Repot sekali. Kita orang butuh cuma paling nggak nyampe 1 ekor sementara ini ya. Mungkin kalau ke depannya Apa untuk memperluas bisnis gitu Pak Haji? nggak Kedepannya tetap nggak? repot. Repot. Biarkan kita bagi-bagi rezeki dengan yang lain. Ya kan? Kita cukup karena yang kita butuhkan dagingnya saja. Dalaman daging yang berlemak kita nggak pakai. Tulang apalagi kan? Otot kita nggak pakai. Jadi daging yang kita pakai pun khusus yang kita pakai adalah daging bagian paha belakang. Kaki paha Yang belakang. paling empuk ya Pak Haji? Bukan. Kadar dagingnya lebih tinggi dibanding lemak. Proteinnya. Ya, jadi serat dagingnya lebih Dagingnya. murni. Kalau perut itu masih berlemak. Semakin berlemak daging, semakin susut. Makin banyak susutnya. Ya. Rugi saya.
Iya. Karena kita itu kan bukan jual potongan, jual gramasi. Iya. Tuh. Ngambil Pak Haji sekarang ini ngambil dagingnya dari mana Pak? Dari satu pedagang aja atau ada beberapa pedagang? Kita ada yang beberapa ngeklaim? supplier. Tapi rata-rata kita disuplai dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Awalnya kita ngambil dari pasar terdekat di pasar Karanggot, cuma Kualitasnya kurang bagus. kurang bagus, kadang dicampur, kadang lu nggak enak juga kalau nyebutnya. Ya kurang bagus lah pokoknya. Kualitasnya. Akhirnya kita coba pakai supplier luar dan kualitas lebih dijaga. Tentunya dengan standarisasi halal itu terutama. Jadi setiap yang kirim barang harus menyertai kopi sertifikasi halal. Ya, itu penting lah. Iyalah. Karena kita kan sekarang di Indonesia wajib halal, ya kita pun sama. Jadi di kemasan kami pun mencantumkan nomor halal sekian gitu. Pak Haji, itu tadi saya mau nanyain resepnya ya. Tipis-tipis nih, saya nggak akan gitu. Dan nggak bisa memang saya bikin. Oh, Pak Haji, kan daging 100 kilo ya Pak Haji? Iya. 100 kilo. 100 kilo. Nah untuk bumbunya Pak Haji itu bisa sampai berapa kilo? 20-an kilo total ya. Total? 20-30 kiloan. 20-30. Jenisnya ini ada di kemasan. Di antaranya. Kan kita nggak ada yang tutup-tutup. Iya. Daging, bawang putih, Bawang bawang merah, gula merah. Galangal itu apa Pak Haji? Hah? Galangal. Apa ya? Bahasa Inggris ya. Gula, garam. Oh, ya. Jeruk nih, apa namanya? Daun jeruk. Pak Haji. Ini semuanya dari mulai pengemasan di tempat Pak Haji juga? Iya. Semuanya. Lengkuas, Oh, lengkuas. ketumbar, garam, Ada. lada, salam, sereh. Semuanya sudah komposisi saya cantumkan di sini. Tuh, Gang ASM mau cari bumbunya apa aja ada Nah, di sini. itu yang kemasan 600 gram kita jual itu minimal di harga 200.000. 200.000. Iya, itu 600 gram. 600 gram. 600 gram bersih ya Pak Haji? Bersih, Bersih. tanpa ngitung kemasannya. Jadi berat bersih isi dagingnya itu di 600 gram. Ini harga jual ternaknya di 200 ribuan. Bisa sampai 300-400 tergantung dijual di mana. Ini juga kalau buat umroh enak ya Pak Haji ya? Iya. Jadi Oh. produk saya itu tinggal bagaimana cara brandingnya, maka dengan sendirinya bisa menaikkan harga. Dan juga Raden terima maklon. Maklon itu produknya saya punya, tapi mereknya mitra bisa, punya. mitra punya. Jadi jual produk Raden nggak selamanya harus pakai merek Raden. Jual produk Raden bisa pakai merek sendiri dan gratis packaging. Nah itu tuh yang lain daripada yang lain tuh biasanya ya Pak Haji ya. Kebanyakan itu Agak RWD. Ruwet. agak RWD, mereka nggak mau tuh di branding sama punya orang lain gitu. Kebetulan Kalau kita Pak yang Haji sudah berbaik hati loh, Pak Haji. maklon itu Villa Ternak, Cikerai, sama Ocil. Oleh Cilegon yang di Perumnas. Dekat SMA RT. Baru ya. Jadi gak ribet ya. Buat kayak ngasih. Satu lagi catatan, kita garansi. Garansi. Makanya garansi. Iya, baru Raden yang ngeluarin. Saya aja bingung kok bisa Nah, Garansinya apa? maksud Pak Haji? garansinya gini. Buat para mitra Raden, Radengers ya. Radengers. Jika produk olahan daging Raden rusak sampai masa expire ditentukan, akan kita ganti. Ganti semuanya. Ganti 100%. Mantap. Jadi kalau ini basi, sedangkan expire-nya di 2027, saya ganti. Padahal udah bertahun-tahun Ya kan setahun lebih kan. ya. Ya lumayan. Iya. Tapi ganti ya. Saya ganti. Ngeri ya. Ini satu-satunya
menjadi mitra bisnis makanan bergaransi sampai 15 bulan. Handphone aja setahun. Iya. Sahabat LSM dengan Radeng 15 bulan garansinya. Bukan setahun. Kalah handphone. Samsung lewat, iPhone lewat. Kita kalau menawarkan sesuatu harus menarik dong. Iya kan? Khawatir. Pak Haji, kalau produk saya nggak laku terus barangnya rusak kayak gimana? Itu kan jadi khawatir. Iya. Pas banget berarti Pak Haji. Makanya saya jawab, saya garansi nggak laku. Ya salah lu jual. Ya. Tapi kalau produksinya Rusak. produknya rusak sampai tanggal ini, maka saya ganti 100%. Sisa 100% saya ganti. Ngeri nggak lo? Respect. Iyalah. Segitu yakinnya Radeng memberikan garansi karena sudah terbukti. Catat geng LSM. Pak Haji punya berapa tim untuk pengolahan? Enggak banyak. Hmm. Kalau yang di rumah cuma 4. Yang masak 4 itu? Saya yang masak. Oh, sendiri? Iya. Serius? Iya. Saya masih tukang masak utama. Pembantunya bukan pembantu ya, pengganti saya istri. Istri terlibat. Yang punya resep kan istri sama saya. Jadi rekan kerja cuma bantu nyiapin saja. Takaran semua saya yang menakar. Berarti masih terjun sendiri ya Pak Haji ya? Jadi sangat terjaga sekali. Iya. Langsung dijamin semuanya. Iya, makanya saya berani garansi karena gue yang pegang. Iya. Gak mudah loh bikin statement seperti itu geng LSM. Ini direkam guys. Bukti digital. Iya Pak Haji. Ngeri. Cari Pak Haji, pernah ada errornya nggak selama pemasakan itu? Gimana tuh? Selalu. Karena gini, gosong enggak? bukan gosong, jadi powder. Jadi abon, asin enggak? Jadi gini, karena daging itu punya sifat beda-beda. Iya, ada daging itu keras, setengah keras, lembut sekali. Dalam satu ekor itu beda-beda karakter dagingnya. Ini yang kadang-kadang menjadi trouble. Kita kan masaknya mesin, di rotasi gitu. Tentunya dengan konsistensi tenaga yang besar, itu akan merubah daging bisa jadi ambon. Iya. Kalau ketemu, karena saya punya SOP, misalnya rebus daging kan dipisah sekian jam. Pasti akan saya lakukan begitu aja kan. Ternyata sifat dagingnya lembut. Kita nggak tahu loh. Iya. Gitu. Dengan temperatur suhu rebusan yang sama, waktu rebus yang sama, Hasilnya beda. Kita nggak tahu tuh. Tahu-tahu tuh setelah dipotong, Hancur. agak lembut. Berarti kan nggak bisa lama dijemurin sama bumbunya. Iya. Jadi bumbu itu tetap kita masukin daging setelah sangat panas, sangat masak sekali. Dan itu pun tetap ada resiko karena ketemu daging yang lembut. Kenapa makanya saya pakai paha? Karena dia memang agak keras, kasar. Saya suka itu, tapi sama Tetap aja ya Pak Haji ya. Jadi tiap hewan ya. Iya, masing-masing hewan itu daging teksturnya beda-beda ya Pak Haji ya. Beda-beda. Dan akhirnya kalau ada yang trouble, ya saya simpen dulu. Nanti jadi bahan campuran. Yang produksi yang bagus nanti kita mix dengan yang jadi abon. Itu nggak trouble Enggak. Kan takarannya kan masih sama kan bumbunya, daging dan bumbunya sama. Gak ada masalah. Cuma nanti bedanya ada yang lembut sedikit, yang kayak abon, ada potongan.
Ya berarti nggak ada istilah mubazir yang nggak Enggak apa-apa. ada. Masih bisa. Sebetulnya itu juga kita bisa jual abon Iya, ya. jual abon. Harga Iya. jualnya lebih tinggi. Oh, Iya. Kalau jual abon, saya bisa 450.000 per kilo. Kalau ini per kilo cuma 400-an. Oh, ya. Iya, Pak Haji sebetulnya. tapi nggak produksi abon? Belum sama. Belum. Pernah. Hmm. Pegel. Hmm. Karena waktunya lebih panjang. Hmm. Waktu itu jualannya nggak masalah, Heeh. produksinya yang Produksinya masalah. lama. Karena waktu masaknya yang lebih lama. Hmm. Oh my god. Saya udah masak nih 50 kilo. Hmm. Dari awal cuma 3 kilo nyoba Hmm. jualan abon. Wah, terus masak. Hmm. Begitu udah sampai 50 kilo. Pegel coy. Anjir. Waktu itu gue masih manual. Oh, iya, manual. Sekarang udah pakai mesin, Ya. tapi lagi-lagi ya waktu saya habis untuk Iya. produksi yang lain. Iya. Secara bisa bikinnya. Cara bisnis ini belum maksimal lagi. Iya, Karena mungkin waktu. Mungkin kita juga kekurangan mesin, masih Hmm. kru juga. Pak Haji nggak kepikiran untuk nambah kru? Karena kalau Sementara semua- sebetulnya keinginan ada. Hmm. Sekarang aja kerja nggak setiap hari. Hmm. Iya, karena kan selain produksi kan membantu juga. Iya, itu masalahnya. Hmm. Kalau saya rekrut karyawan banyak, Hmm. nanti bisa seminggu kerja cuma sehari atau 2 hari. Iya. Ini Mungkin aja pekerja seminggu. lepas Pak Haji. Pekerja Lepas. Iya, pekerja lepas. Jadi kerja lepas. Jadi kalau ada job, Lagi mereka saya produksi panggil. baru panggil. Lebih nyaman kayak gitu ya. Iya, gajian juga sama. Kita Hmm. hitung per day. Beres selesai. Oh, jadi ngobrol-ngobrol masalah mesin, ini menarik nih karena Pak Haji tadi bahasanya ada, mungkin mesinnya belum ada. Terus tadi kita diskusi sedikit mengenai itu mulai ini tanpa modal, cuma modalnya 300.000 awal-awal. proposal. Ya gimana itu Pak Haji? Ya dong. Bisa sampai sebesar ini, ngeri Iya. Pak Haji. Ya karena dimulai dengan sebutlah tanpa modal angka segitu mah. Ya, kita katakan tanpa modal ya. Iya cuma gua modal bismillah. Hmm. Sebetulnya pengusaha itu orang yang berani melangkah insya Allah sukses. Mereka berani melangkah. Yang susah itu orang mengawali untuk melangkah. Betul. Contoh. Ya. Pengen ke Bandung. Sudah ngucap pengen ke Bandung. Kan niat doang. Hmm. Terus kapan ke Bandungnya? Iya. Gimana cara mau ke Bandungnya? Hmm. Berapa biaya? Iya. Dengan siapa? Enggak dihitung. Hmm. Kalau saya beda, mau ke Bandung, ya udah ke Bandung aja. Hmm. Adapun nanti perjalanan gimana-gimana, ya itu urusan nanti. Itu saya. Hmm. Jadi melangkah Coba saja aja dulu gitu ya. Coba aja dulu, baru kita evaluasi. Ternyata 3 bulan gue nabrak tembok nih. Benjol dong. Iya kan istilahnya. Heeh. Udah jalan nih 3 bulan, nabrak tembok benjol loh. Kok bisa gue benjol? Evaluasi dong. Ternyata pas gue naik tangga ketika kepleset benjol. Oh licin ya gue lap. Buat pel. Itu masalah. Hmm. Tangga itu masalah, kita perbaiki. Atau keramiknya kita ganti. Hmm. Oh iya. Ya kan? Lah sekarang lu mau ke Bandung, lu nya di rumah aja. Bakal ada Jalan-jalan. masalah nggak? Enggak. Ya lu nya di rumah, nggak berangkat. Yang mau dievaluasi apa? Hmm. Itu. Nah kalau saya awal, ya saya produksi aja dulu. Nendeng kagak ada mikir bahan bakunya harus gimana. Beli di mana? Seketemunya. Enggak mikir ya. Enggak. Seketemunya. Jalan aja dulu. Jalan dulu. Beli daging di mana? Pasar Keranggot atau tukang sayur. Yang deket rumah. Kalau sempat belanja di pasar, ya pasar bumbunya. Kalau nggak sempat, ya tetangga sebelah. Baru kita hitung-hitungan HPP-nya lebih murah pasar apa tetangga nih. Hmm. Ya. Oh pasar. Oke. Lebih irit berapa? 50.000. Yang mending ke pasar. Ke pasar dari rumah cuma goceng. Hmm. Yang mending ke pasar. Hmm. Paling gede ceban. Nah, irit 40.000. Oh, share 40.000. Tatut. Nah, kan sudah dievaluasi kan berarti. Hmm. Salah satunya itu.
Beli di tetangga minusnya 50.000. Beli di pasar untung plus 40.000. Itu baru situnya. Belum dari bahan. Gitu, lain-lainnya. Oh ternyata chef jadi 200.000 ya. Sana. Itu waktu belinya cuma sekilo. Lah sekarang kalau belinya 10 kilo, chefnya berapa? Kan beda. Lo beli 1 gelas aqua, beli 1 dus, harganya sama beda? Beda kan? Iya. Karena belinya per dus sama eceran 1. 2.000. Sedus kenanya gopek. Gitu. Kenapa gopek? Karena tidak ada resiko. Ya kan? Kalau beli satuan, pas baru ambil jatuh pecah. Terus kalau belinya satuan lama. Kalau sedus untung 5.000 tapi langsung habis. Dus. Begitu kira-kira. Saya waktu beli bawang sekilo, misalnya lagi harga 35. Begitu beli 10 kilo, 25. Untung, nah iya, 10.000 kali 10 udah 100.000. Lah kalau sekilonya lagi 100.000 kali 10 banyak. Ya, baru ngurusin bumbu itu. Ya. Jadi kembali tadi, untuk menjadi seorang pengusaha itu langkahlah dulu. Sejauh mungkin langkahnya, baru kita evaluasi, cari perbandingan. Produk yang sama dengan kita. Apa nih? Siapa nih? Kita mau perang, kuasai medan. Kalau kita mau perang nggak kuasai medan, collab. Iya. Strategi. Iya, lagi-lagi strategi perang. Karena saya pernah pameran di Jakarta, di Kemayoran, di J-Expo. Kebetulan stand saya itu stand rendang dengan kualitas ekspor. Saya baru lahir. Muncul. Baru. Ya. Nih, strateginya. Pada saat itu, saya posisi jam 11 siang belum dapat duit. Depan rame. Waduh. Sambil bercanda, Icip kan Icip pameran boleh. Icip, cari kelemahannya. Ternyata dia lebih banyak bumbu dibanding daging. Iya, dagingnya lebih sedikit dibanding bumbunya. Nah, saya kebalik, dagingnya banyak, bumbu dikit. Bahan dong. Promo, gratis. Icipnya. Ya Icip kan gratis. Ngomongnya pelan. Tapi orang kumpul di depan stand gua kan. Iya. Promo gratis. Semuanya gratis kata gua. Kumpul orang buat teriak-teriak ya kan. Perhatian orang gila gitu ya. Orang gila mana ini ada di sini. Habis kok udah lapar kagak ada pegang duit coba. Karena modal gue udah habis di produk. Mana ntar malam bayar hotel, bayar parkir, beli bensin. Belum makan siang. Udah ibarat jatuh ketimpa tangga terudai keinjak ya gitu. Kira-kira itulah kan gitu. Ya ampun, teriak itulah gua. Promo gratis. Promo. Semuanya kita promo. Semua kita gratis ya. Cicipnya belakangan. Cicipnya belakangan ya Pak Haji ya. Dapat di gratis Pak, aja betul dulu. gratis. Betul. Yang mana Pak? Ini. Mangkok kertas itu kan yang kecil ya, kasih daging itu. Ini yang gratis. Kok ini? Ya, iya kan saya bilang apa tadi? Gratis icipnya Pak. Jadi kita kan harus menarik orang supaya mau icip produk. Karena kita kan nggak terkenal. Siapa gua? Ya, gua bukan Sido Muncul Group, bukan Garuda Food, ya kan? Waduh, bahan orang lalu lalang itu ribuan, nggak ada yang nengok satu pun. Karena kita bukan siapa-siapa. Sakit hati Enggak. Justru jadi motivasi. Itu kuncinya tuh mental. Gimana caranya biar mereka mau jajan tempat kita kan?
Astagfirullahaladzim guys, lapar. Masa gua makan produk gua sendiri ya kan? Tapi itu kejadian sama temen gua. Jadi bekas goreng dendeng itu kan kalau ada yang beli, gara-gara promo kan banyak yang beli kan. Udah ceritanya udah jam istirahat tuh, gua capek sholat ke kamar mandi sama sholat. Jadi sebelum ini ke toilet sama musola itu saya minum teh manis terus tumpah di wajan gitu sama kan nanti gue cuci tangan lah di situ kan karena nanti yang gue cuci karena teman-teman gue juga lapar kan di tempat gue ada magicom ada nasi juga kan dia bikin nasi goreng sama teman gue Cuci gua tangan. balik kan Bekas cuci tangan. kok ada bekas nasi di wajan gua. Hanyalah sama temen-temen kan. Karena gua ada 5 stand. Temen gua sebelah-sebelahan. Yang bikin nasi goreng di wajan gua apa? Kita. Oh, masih ada temen gua di sebelah kanan. Siapa sih? Cina PCI itu namanya lupa. Suaminya Mbak Olip. Diambil masih piring. Enak Pak Ji. Sini semuanya. Itu tuh tadi buat cuci tangan gue. Masalahnya. Wah, astagfirullahaladzim. Lagian lu ya mau makan gak bilang-bilang. Nanti kan gue bisa kasih tuh gepuknya, bisa kasih dendengnya. Iya. Orang bekas bumbunya masih enak. Ya enak itu bekas kobokan. Masalahnya. Udah jauh. Jadi ada cerita ininya lucu. Pokoknya setiap pameran tuh pulang-pulang pasti bawa cerita lucu. Astagfirullahaladzim. Ada lagi pas selesai pamerannya ini lebih membagongkan lagi nih. Lebih membagongkan lagi. Posisi mobil udah penuh karena kita pulang bawa bibit durian bawor yang akar 5. Udah sampai plafon, mentok daun, dalamnya udah pekakas itu ya. Kursi tengah juga udah dilipat 1. Ceritanya ada singkong raksasa ditinggalkan. Kata temen gue, Pak Ji dibawa aja. Wong edan katanya. Singkong segede gini, dianggapnya mobil gue gerobak kan. Suruh bawa lagi. Jadi kita ketawa sepanjang jalan. Ini gila loh kata gue. Tapi jangan bawa gua dong. Mobil gua kan kotor nanti kata gue. Tapi seru sama teman-teman UMKM. Pak Haji ke pameran sampai kemana aja waktu itu Pak Haji? Paling jauh Makassar. Makassar, Padang, Lampung, Jakarta, Bandung, Jogja, Tangerang. Jadi mau nanya nih seputar motivasi. Motivasi Pak Haji ini kenapa kok ingin mendalami dunia kuliner ini, bergulat di dunia kuliner ini, menjadi pengusaha kuliner ini? Apa gara-garanya lagi-lagi sosok ibu nih? Karena kan Pak Haji udah ada keterlibatan sama ibu, sering membantu karena ada passion di situ, atau memang Pak Haji sebelumnya memang bekerja di bisnis mungkin atau di dunia apa? Sebelumnya saya itu seorang kontraktor. Jauh ya? Tapi saya sarjana sosial politik jurusan niaga, nggak nyambung juga. Sosial politik sama saya. Ya, cuma beda jurusan. Saya administrasi niaga, lulus di 2004 lulus 2005, merit 2006, punya anak pertama. Berjalan waktu sukses, alhamdulillah sukses sekali. Di usia 3 bulan itu udah rekening miliaran. Saat itu kontraktor. Terus saya terjun bebas, bangkrut, something perjalanan bisnis ya jatuh di 2010, sembuh 2023. Ya ini. Iya. Nah, fase 2010 sampai 2022 miskin lah gitu.
Oke lah, miskin maksudnya Titik terendah lah itu ya Pak Haji ya. Titik Minus. terendah. berperangnya rutinitasnya ngapain? Kan Apa waktunya aja? nggak lama. Apa aja, ngojek lah, Pak Haji ngojek. ngojek. Hmm. Motornya pinjam, udah itu dimarahin pula karena punya ibu saya motor. Titik terendah. Terbantukanlah dengan museum batu cincin waktu itu. Omset kita lumayan, Hmm. akhirnya bisa beli motor sendiri. Main tuh di cincin tuh. 14 ya. Lagi rame-ramenya Iya. itu ya Pak Haji ya. Iya. Dengan Hmm. sistem marketing dropshipper. Nah, Terus sih Pak Haji. dropshipper. Jadi memang kalau kata orang kalau mau jadi pengusaha perlu bermodal. Enggak. Enggak, Pak Haji. Modal pulsa doang kok kita dulu. Hmm. Dari modal HP 1 Iya. sama beli paket internet 100.000 tiap bulan. Jadi dropshipper Hmm. ngambil dari tokonya Kota Baru. Hmm. Kota Baru itu seolah-olah punya gua. Hmm. Iya. Saya bikin video foto produk di Kota Baru. Kebetulan izin sama Ko Iwan sebagai pemiliknya gitu. Kok saya bantu jual produknya? Boleh. Ya udah. Oh cuma video foto doang. Kalau transaksi Tetap ke situ. ambil dari situ atau dari waktu itu udah ada situ. Shopee sama Tokopedia, cuma belum Ya, belum sebesar ini. belum sebesar hari ini waktu itu. Iya. Nah, dengan dropshipper dari Shopee dan Tokopedia itu juga sangat membantu pada saat itu. Jadi saya jualan tanpa stokis. Ya. Nah, ya cuma beli ngeklik di Shopee, cetak, kirim ke Papua, kirim ke mana? Jauh itu nasional berarti ya. Nasional. Sampai Malaysia sebetulnya. Oh, udah ekspor luar. Malaysia ini cuma yang gabung sama Kalimantan. Oke. Sampai situ saya pernah paling jauh pakai pos bisa Malaysia langsung. Jadi ekspor tanpa izin Iya. Tanpa cukai. karena nanti pos sendiri yang ngitung itu bea ini. Pokoknya saya kirim biayanya sekian, misalnya 2,5 juta biaya kirimnya. Selama konsumennya mau, Pak ongkirnya sekian. Oh ya nggak apa-apa, ya udah. Gitu. Nah, lagi-lagi garansi yang kita berikan. Garansi. Iya. Iya betul. Dengan pengalaman jual beli online dulu saya itu. Jadi waktu itu saya produk viralnya adalah krim poles batu cincin. Nah, pada saat itu paling mahal itu produk serbuk intan untuk pengkilat akhir Iya. supaya kilau banget pakai bubuk intan. Ah, Harga jual tertinggi 60.000. Saya jual berapa? 100.000. lumayan. Ya, Lumayan lah sesuai. jauh. Kok napanya lebih mahal? Padahal saya pendatang baru dan bukan siapa-siapa. Itu racikan di rumah sama. Saya beli literan, beli modal 5 liter. Dibikin krim 8 gram. Yang ngeriset juga berarti. Enggak, beli jadi sebetulnya. Oh, jadi. Beli jadi. Oh. Cuma di packing ulang. Nah, itu enggak ada ilegal barangnya. Berapa lama itu Pak Haji bergelut? Semasa ini aja, masa batu cincin. Masa batu cincin. Terlepas dari batu cincin, kalau batu cincin udah lumayan lah sama Pak. Ya, akhirnya turun lagi. Habis turun masanya. Turun lagi, Masanya habis. Masanya habis. Ya, kembali lagi ngojek lagi. Ngojek lagi. Iya. Terus yang jadi triggernya Pak Haji akhirnya bergelut di Yang dunia bikin ini. saya bertahan itu karena dulu saya mau beli susu aja nggak beli. Nggak beli. Sampai tahap Ini ibarat dot. Ini dot. Susu itu di sini nih. Sampai sini nggak boleh lebih dari sini. Sisanya air. Sesedih itu. beda sama ini ya, sesimpel itu. Kalau ini Sesedih itu. sesedih itu. Nah itulah. Kalau orang kurang bayar SPP paling 2-3 bulan. Kita 2-3 tahun. Sampai klimaknya anak saya keluar dari sekolahan itu karena kita udah gak kebayar. Oh, sampai di titik itu Pak Haji.
Iya. Saya keluarin Kelas berapa? kelas 3 SMP. Kelas 3 aja. Pagi punya anak berapa? 4. Itu yang kelas 3. Iya. Itu posisi sudah didaftarin ujian akhir. Hmm. Sudah dapat nomor segala gitu. Cuman percuma nanti nggak boleh masuk lagi ke kelas kalau pas ujian karena itu sudah terjadi sebelumnya ketika ujian anak saya nggak bisa masuk gitu. Sedih banget. Ya lumayan. Sedih banget lah. Iya. Pak Adinda A tidak bisa mengikuti ujian dikarenakan belum bayar SPP. Di luar anakku sendiri. Astaga. Tak jemput udah pulang aja. Pulang. Itu tahun berapa Pak Haji? Udah lama sih. Lama banget. Sekarang dia semester 2, berarti 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Kurang lebih ya. Itu yang menjadi saya kuat sampai hari ini. Sampai saya di titik terendah, di keadaan minus, dan orang rumah nggak tahu, keluarga besar saya nggak tahu. Nggak tahu kalau saya sampai sesedih itu. Karena saya kan orang periang, nggak kelihatan sedihnya saya, nggak kelihatan susahnya saya saat itu. Sampai almarhum bapak saya itu bilang, kamu kalau ada apa-apa cerita. Ya, suatu saat pasti saya cerita. Begitu saya cerita malah dimarahin. Gak cerita lagi akhirnya. Nah, ya sudah biar saya sendiri selesaikan. Ya sudah berjalan aja. Terus akhirnya di 2017 modal nekat buka warnet. 2017. Oke. 17, 18, 19, 20. Apa 2018 itu buka warnet. Sampai 2020 tutup karena Covid itu. Tapi udah lumayan tuh ekonomi warnet. Waktu warnet lumayan. Saya bisa bayaran. Bisa mencicil terhutang yang dulu-dulu itu. Karena mulai sekolah lagi. Iya. Ya sudahlah saya bilang. Itu modal gadein mobil waktu itu. Warnet tutup, kelengar lagi. Bingung lagi usahanya apa lagi ya ini. Ketemu ini awalnya gimana? Apa ini karena dulu punya? Karena kan memang kita senang makan dendeng. Senang makan dendeng. Kenapa kita nggak jual? Nah, saat detik-detik terakhir tutup warnet. Warnet itu kan 2020. Ya. Ini kan 2023 tadi Pak bilang. Ya. 2021, 2022. Ngapain Pak? Ya masih dengan omset penjualan yang sangat rendah. Buat bertahan aja. Oh udah mulai jualan dendeng? Udah. 2020 itu udah jualan. Kita udah Januari, Februari, Maret itu gue lagi tinggi-tingginya tuh omset. Aprilnya gabruk lagi. Covid. Ya. Stres lagi. Bayaran sekolah tersendat lagi. Iya. Nah, 2023 akhirnya MOU sana sini. Nah, ada cerita di restoran Kemuliaan itu. Sebetulnya kita MOU itu dari 2022. Oke. Saya gak kirim. Ngambang PO itu setahun. Karena nggak bisa produksi. Gak mampu. Iya. Bukan nggak bisa, nggak mampu, nggak bisa kejar produksi. Karena permintaannya lebih banyak. Kita masih manual saat itu. Karena saya dari 2021 sudah bikin proposal. 22, 23 dikasih mesin. Wah, proposal ini nyangkutnya di 2021. Ikhtiar proposalnya nih. 2023 muncul baru mesin. Hasil dari proposal. Memang takdir Allah 2023 gua harus berdiri. Owner Kemuliaan ke rumah. Bro, gua mau ke rumah ngapain? Kalau ngerepotin gak usah ke rumah. Sejudes ini. Kagak mau silaturahmi. Boleh. Silaturahmi ya? Iya.
Kalau ngerepotin gak usah. Hmm. Asli, bahasa gue begitu. Karena gue udah tahu pasti dia mau nanyain orderan dia gitu. Enggak, gue mau silaturahmi aja. Pengen tahu nih, hati suruh ke Cilegon aja. Oh, ya udah. Malaikat itu yang nyuruh. Bener ke rumah. Ngobrol biasa. Ujung-ujungnya nanyain. Bener kan? Gak enak ujungnya tuh. Pasti kenapa PO-nya kan gak dikerjain. Ya udah gini aja deh. Mau berapa ribu lu sekarang? Gue tantang langsung. Mau berapa ribu? Antar aja dulu. Bisa. Penantian gue tuh udah. Apa? Itu mesin yang gue nanti. Udah nyampe rumah. Wah, bisa dong. Bisa. Ya udah, minggu depan kirim 1.000. Kerja ya kalau pagi. Cocok. Lagi-lagi pengeluaran tinggi, buat modal nggak ada. Gue nggak ngirim lagi. Macet lagi tuh. Macet lagi gue. Datang lah. Kenapa lu ngirim-ngirim? Nggak ada modal lu. Kenapa lu ngomong? Ya malu lah tuh. Ngomong aja. Ya, nggak bisa lah, urusan uang. Ini aja. Pola pembayarannya dirubah. Dipercepat. Iya. Boleh? Ya. Besok kirim. Produksi lagi. Jadi bagian strategi dengan polanya dirubah. Iya. Itu jadi bagian. Yang penting nggak hutang ya Pak Haji. Jadi utang tapi nggak lama. Iya. Yang tadinya sebulan. Jadi Jadi setengah bulan atau cuma seminggu lebih gitu. dan udah jelas, penting strategi untuk mengatur itu. Lobby itu penting. Jadi saya sih nggak ngelobi tuh, mengalir apa adanya dengan hambatan. Karena hari ini gue nggak ada modal, saya bilang gitu. Karena habis kenapa bro? Ya kan gue ada usaha baru mulai. Ini nih nyangkut uangnya di sini tuh gue. Kenapa? Baru beli mobil tuh gue. Mobil gue sewain. Ya telat bayar, sewa kendaraannya. Jadi ya collab lah tuh gue. Collab tipis-tipis tapi nggak kayak dulu. Iya, ini memberikan ya. Bisa bantu nggak? Ya udah bisa, gampang itu urusan gue. Kan punya gue. Ya juga sih itu. Untungnya itu ownernya langsung. Ya lagi-lagi ya hanya Allah lah yang bisa menjawab permasalahan kita. Karena saya memang kalau ada masalah ya cukup selesaikan dengan sejadah. Gak usah perlu selesaikan dengan anda itu. Makanya iya. Pak Haji. Perjalanan Pak Haji itu tadi histori hidup kehidupan Pak Haji yang paling berjasa buat Pak Haji itu sampai setegar itu, sampai sekuat itu menjalani hidup. Banyak orang. Yang paling berjasa buat Pak Haji siapa? Banyak sih. Ya orang tua juga berjasa. Terus kakak saya, ada adik saya yang selalu support. Terutama ada kakak yang paling support banget sampai hari ini. Seluruh kebutuhan saya itu disupport sama dia gitu ya. Saya pengen ini. Gimana Kang? Oh yaudah, ini aja. Oh yaudah. Nanti kita tahun depan planning kan, siapa tahu bisa. Oke? Itu. Adalah. Faktor X itu selalu ada. Jadi terutama orang terdekat. Terus ya sahabat terdekat. Jangan lupa ibadahnya. Itu kita tambahin lagi, mintanya dibanyakin lagi. Jangan pelit-pelit lah meminta doang. Gratis kok. Kadang-kadang kita yang gratis itu sulit malah. Iya kan? Cuma tinggal data sejadah selama mungkin istilahnya kan. Iya, ikhtiar itu penting. Iya, sekarang itu doa, niat, istilahnya niat, sama melangkahnya jauhin. Dan tadi judulnya mau ke Bandung tapi nggak ngelangkah. Itu yang susah. Gue pengen jadi UMKM hebat nih. Jualannya apa? Begipang misalnya. Ya udah, bikin Begipang.
cuma nggak pernah dievaluasi gitu-gitu Ah. aja. Ya hasilnya akan gitu-gitu aja. Itu mungkin Pak Haji ya, salah satu tips dari Pak Haji supaya para UMKM atau para pengusaha ini biar istiqomah ya Pak Haji. Kan yang susah itu mungkin mereka bisa memulai tapi berhenti di Konsisten. tengah jalan, konsistennya itu yang kurang Ya. gitu Pak Haji. Ya kembali kurang niat, Nah, kurang niat. kurang pergaulan, Mm. kurang langkah. Niatnya udah dikencengin. Sudah niat dari kencengin dikejar. Mm. Masalahnya itu tuh, nggak ada yang ngejar. Nggak ada yang ngejar. Kalau saya bukan ngejar lagi, Mm-mm. malah lari Lari. di atas kereta bila perlu kan, di atas pesawat biar cepat. Mm. Ya kalau larinya masih di aspal ya capek. Mm-mm. Kalau lari di atas pesawat kan lebih cepat lagi kan. Yoi. Gitu. Jadi yang paling penting jangan takut untuk melangkah. Ya. Pak Haji. Dan jangan takut untuk mencoba. Mm-mm. Yang paling awal jangan takut memulai. Jangan takut. Itu yang memulai. paling mendasar tuh memulai. Mm. Kadang-kadang karena sudah jiwanya karyawan ya udah gitu aja. Mm-mm. Baik enaknya tiap bulan nungguin. Kalau pengusaha enggak, dia rezekinya bisa satu kaleng, Mm. satu gelas, satu toples, Mm. satu piring, Mm. satu bak, satu kontainer, Oh, bisa selaut, Amin. bisa selangit. Tak terbatas jadi pengusaha. Cuma sama. Sekalinya rugi juga dapat. Tenggelam. Ya artinya kalau kita dikasih peringatan kayak gitu, berarti Allah sayang. Sayang. Gitu. ya masih sayang lah. Sayang. Karena uji tes drive masih di alam dunia. Berarti besok kita langsung celeng masuk surga. Amin. Amin. Iya kan? Betul Pak Haji. Nah kalau kita sekaratul maut nanti, oh my god, dunia susah, sana susah guys. Oke, Masya Allah ya. Belum 3 jam. Diskusi hari ini Diskusi seru. hari ini Masya Allah. Masih ada Ya waktu kan? 2 jam lagi. Ya, Jadi itu mau tadi. diskusi apa lagi? Setiap manusia itu memang ada perjalanan hidupnya ya Pak Haji. Nggak langsung dilihat berhasilnya sekarang. Tapi di belakangnya itu tuh perjalanan hidupnya itu yang harus kita pelajari. Ya pokoknya kita itu jangan punya sifat iri dengki, baperan. Nah, ya itu penting. Berikanlah motivasi yang terbaik buat teman-teman kita, buat lingkungan kita, sahabat kita ya. Berbagi ilmu ya Pak Haji. Berbagi ilmu, jangan sibuk cari panggung ya. Ya, betul. Jangan saling mengintimidasi. Ayo kita berorganisasi, bergandeng tangan supaya ada percepatan UMKM naik kelas lebih hebat. Rezeki Statement semua dari udah ada yang Pak ngatur ya Haji. Pak Haji ya. Ya, walaupun rezeki sudah ada yang ngatur, tapi Iya. kan boleh dong kita maksimalin. Iya, ikhtiar kan perlu. Ikhtiar Iya. boleh. Betul. Gas sekencang-kencangnya Yes. kan. Gak usah saling sikut menyikut. No, rezeki. Saling rangkul. Saling merangkul. Masing-masing saling rezeki. membantu. Jangan Oh, sampai kita jualan Jipang sebelah Jipang, sebelah Jipang, sebelah Jipang ribut. Iya benar. Di pasar Keranggut itu sebelahnya cabai, sebelahnya cabai, sebelahnya cabai. Belum Nggak ada yang pernah ribut. saya, Pak Haji. Iya. Kita harus banyak belajar sama orang yang di pasar. Wah, betul. Iya kan? Betul, betul. Kok betul. bisa jualan sebelah gak ribut gitu. Betul, betul, betul. Itulah Boleh deh kasih tips Pak Haji buat kata-kata hari ini. teman-teman buat Kata-kata hari ini. buat geng LSM di rumah yang mau memulai usaha. Apapun itu sektor bisnis usahanya biar mereka ya bisa dikatakan banyak inspirasi sekali mesti diskusi sama Pak Haji ini. Buat sahabat LSM, buat para mitra Radengers, Radeners. memulai usaha itu nggak harus dengan modal kok. Yang penting niat. Dengan niat kita bisa sukses. Dengan niat kita juga bisa mengejar percepatan kesuksesan itu. Semangat terus, optimis terus, besok sukses. Amin. Gaspol. Satu rejo. Terakhir nih, Pak Haji, saya itu tertarik sama baju Pak Haji loh. Iya. Di luar topik ini. Kenapa? Di luar topik ini. Boleh. Apa aja? Iya, Pak Haji memang senang tuh dengan One Piece. Apa ada yang bikin satu motivasi Pak Haji gitu? Seneng aja Oh, dengan seneng. karakteristiknya si One Piece ini kan dia selalu semangat. Oh, itu. Ya kan? Dia selalu support sama teman-temannya. Mm. Karena hampir mirip dengan karakter saya Oh. gitu.
Terus kenapa saya selalu pakai merah? Saya harus menjadi perhatian teman-teman saya. Kalau saya sudah masuk, teman saya tinggal masuk. Oh. You know? Mantap. Karena ceritanya gini, saya sudah 3 tahun di Indomaret, Alfamart. Sekarang teman saya tinggal ikut aja. Gak usah banyak nanya, ikutin aja apa yang saya himbau. Kalau ada apa-apa cukup konsul sama saya, selesai semua. Bukain pintu ya. Yes. Hari ini saya dengan rumah BUMN, dibantu dengan rumah BUMN, mengajak teman-teman UMKM sekarang dari 4 UMKM yang bekerja sama dengan retail. Kemarin saya berhasil ngajak 20. Mantap kok. Ya dong, suatu prestasi kembali. Iyalah, bukan hanya prestasi lagi. Sama dinas ini juga sih, Dinas Perindak dan Dinkop. Ya nggak apa-apa kan, peran mereka juga memang harus seperti itu. Tetap harus ada peran pemerintah, Iya, tanpa mereka juga sulit. Iya. Sulit. Karena memang yang punya wilayah pemerintah. Iya, regulasi ada di mereka. Gitu. Keren. Oke. Belum. Pak Haji betah banget ya ngobrol sama kita. Saya itu Pak Haji udah pengen cepet-cepet makan ini loh. Iya. Gimana Pak Haji? Sahabat LSM, kita kan ngelola ini. Apa? Galeri UMKM di Oh, CCM. boleh. Iya. Silakan Pak Haji. Ini kita kasih himbauan buat teman-teman pelaku usaha UMKM di Cilegon. Ya. Buat yang punya produk sendiri, yang punya legalitas, minimal itu halal, PIRT, dan umur simpan boleh dikerjasamakan di galeri kami tanpa pungutan biaya. Hubungi Pak Haji ya. Boleh hubungi saya atau di rumah BUMN Cilegon. Boleh. Kita ada di CCM, Cilegon Center Mall, lantai 3. Sudah mulai Pak Haji, sudah buka. Insya Allah bulan depan. Pak Haji lupa. Ini kalau mau belanja ini ada medsosnya nih di Radeng nih. Ada. Sebutin dong Pak Haji. Ada apa aja Pak Haji? Kita ada di Facebook, ada di IG, ada di TikTok. Ada semua. Ada. Ketik aja di Google PT Raja Dinding Indonesia, nanti keluar. Seluruh akun ID-nya Ada untuk semua di situ. marketplace-nya juga ada. Mantap. Ketik PT Raja Dinding Indonesia di Google, kita ada di halaman pertama. Wih. Mantap. Nggak susah cari Raja Dinding Indonesia. Nomor 1 Iya. pokoknya. Halaman pertama. Iya. Yes. Berarti udah bukan cek-cek lain. Kita masih pemain baru. Wih. Kan baru tahun kelima. Tahun kelima. Tahun ke-6 luar negeri nih. Itu Ekspor. OTW. Oh, Iya. satu lagi. Pak Haji. Ekspor. Goals. Pencapaian tertinggi dari Radeng atau misalkan goals Pak Haji apa nih? Terkait bisnis ini. Pertama itu pengakuan publik, ternyata Rabek bisa tahan lama. Oke. Ya, karena kan sebelumnya Rabek cuma 2 hari, 1 hari basi. Iya. Nah, sekarang dengan hasil lab yang terakhir itu mencapai 15 bulan. Dan kemarin kita juga diaudit sama Kementerian Perindustrian Indonesia. Ya, Diaudit. kita diaudit selama 1 tahun. Lama juga ya auditnya. Itu Rabek bisa tahan sampai 2-3 tahun. 2-3 tahun. Suhu ruangan. Suhu ruang. Nah ya kan dari tadi kita nggak bicara showcase. Iya. Ini ada di meja. Di rumah juga sama, stoknya cuma di dalam didus-dusin aja. Oh. Iya. Mantap Pak Haji. Pak Haji yang terakhir. Nggak terakhir ya. Tambah terus. Omset Pak Haji nih kalau boleh berapa digit Pak Haji sekarang? Masih ya 2 digit, 3 digit Per hari. Wah, per bulan. Kalau sebetulnya omset tuh ya masih alhamdulillah dibilang banyak enggak, dibilang dikit enggak gitu ya. Banyak Cukup kok lah, Pak Haji. Cukup beli mobil, cukup buat naik haji. Buat jajan anak istri aja di Car Free Day. Car Free Day. Tadi kan dari Car Free Day. Iya juga lagi Pak Haji. Aduh seru banget tadi diskusi sama Masih Pak Haji. semangat buat teman-teman yang jualan Car Free Day. Iya lah. Ah, kita di Car Free Day itu kadang-kadang 300 sampai 1 juta habis loh. Sekali jalan. Iya bener jajan itu Iya. ya. Nggak kerasa loh itu.
Habis ini temen beli, kena beli, ini pengen beli kan gitu. Iya. Jadi yang tadinya mau olahraga apa jajan ya bohong. Sekali-kali jadi konsumen Pak Haji kan. Terus, Ya kayak beli minum minimal 50.000. Ya kan anaknya banyak. iya. Beli risol minimal 50.000 udah 100. Sampai pendukung UMKM. Iya, Nanti beli ini lagi beli, wah, bos nyampe rumah udah berewotan. Oke. Pak Haji, terima kasih. Siap. Terima kasih sahabat Bahasan LSM. saya, Oh, Masya iya. Allah. Jadi kepanjangan apa sih LSM ini? Listening Sosial sosial media. media. Oh, listen. Bukan LSM itu ya Pak Haji ya. Jadi kita Kalau lidah saya kan lidahnya tukang mangan dangger, jadi agak susah ngomong listening. jadi kita emang diskusinya seputar dunia yang ada di media sosial apa aja. Oke, seru nih kalau nanti kita kerjasama dengan Galeri UMKM. Siap. Boleh. Kita ada tempat di sana. Boleh kalau kita Siap, dikasih tempat siap, sana siap. bisa main Boleh. sana. Boleh live di sana. Iya. Dan memang ini kita lahir ini karena memang ada kecenderungan bentuk perhatian kita kepada teman-teman kita sih Pak Haji. Karena kan teman-teman kita banyak pelaku UMKM, banyak Ya. pengusaha bisnis mengisi waktu kekosongan di sela-sela break syuting film dan Iya. project advertising kita Nah. bikin podcast untuk ya teman-teman yuk kita bantuin promosi branding Nah, apapun produknya. itu kan salah satu bentuk ibadah lagi. Iya, ikhtiar kita. Gas. Ya siapa Ji ya? Iya. By the way ini kita udah 1 tahun berapa hari nih? Wow, Gak selamat. kerasa Pak Haji. Sukses selalu buat LSM. Ah, thank you, Pak Haji. Buat Pak Haji juga. Doa yang terbaik selalu buat teman-teman LSM. Amin. Doa berbaik buat Pak Haji. Semoga nanti ke depan kita bisa berkolaborasi Amin. dengan pelaku usaha UMKM di Cilegon. Harus. Semoga radennya Pak Haji juga Oh. makin Amin. kondusif tahun-tahun berikutnya. Ya, Siap. Oke, makin Dukung berkah, terus UMKM Cilegon, naik kelas. naik kelas, Cilegon juara. Iya. Yeay. Pak Haji deh ini dari Ladeng. Terima kasih. Terima kasih, Salam Pak Haji. Terima kasih. Yeay. Yeay.